Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Puji syukur kita akan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, kelas 8, saya ucapkan selamat atas kenaikan Anda. Anda sekarang sudah naik level dari kelas 7 menuju ke kelas 8. Mudah-mudahan dengan naik level ini, naik kelas ini juga diiringi dengan kematangan di dalam berpikir, semakin bijaksana di dalam setiap mengambil keputusan. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama ini, izinkan saya memperkenalkan diri kepada Anda semua. Perkenalkan, nama saya Budiono. Saya nanti akan mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi selama setahun ke depan, kita akan bertatap muka. Dan untuk saat ini, kita tatap mukanya melalui HP, melalui online saja. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi keakraban kita, kemesraan kita di dalam rangka pembelajaran kita selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Nama sudah saya sampaikan. Saya terlahir 38 tahun yang lalu. Sudah mendekati usia Nabi Muhammad ketika dianggap menjadi Rasul 40 tahun. Saya tinggal di Indraprasta, perumahan Indraprasta, Melaten. Bagi yang mungkin rumahnya dekat dengan rumah saya, bisa mampir silaturahim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah berkeluarga, memiliki 1 istri dan 2 orang anak, dan insya Allah sebentar lagi akan menjadi 3. Mohon doanya saja. Baik anak-anakku sekalian, itu perkenalan singkat saya, dan nanti untuk lebih dalamnya akan kita dalami ketika kita nanti sudah masuk secara normal. Nanti akan kita lebih akrab kembali. Kenapa di awal ini saya perlu perkenalan dengan Anda semuanya? Karena ada sebuah pepatah lama yang cukup terkenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang ya maka tak cinta. Maka oleh karena itu, biar muncul rasa kasih sayang, rasa cinta kepada murid terhadap gurunya, guru terhadap muridnya, maka tidak ada salahnya kalau kita harus saling mengenal lebih dahulu. Dan untuk memperdalam perkenalan kita, nanti akan kita bahas, kita akan bertatap muka walaupun secara online setiap minggunya seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, dan untuk materi yang pertama, kelas 8, nanti yang akan kita bahas adalah tentang materi keimanan. Kelas 7 semester 1, mungkin Anda semuanya masih ingat, kita bahas tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Yang semester 2, kelas 7, kita bahas mengimani malaikat Allah. Dan kelas 8 kali ini, semester 1, kita akan membahas tentang apa? Iman atau mengimani kitab-kitab Allah. Tertulis di buku yang sudah Anda dapatkan dari perpustakaan, judul materi kitab bab 1 adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kenapa kok berbeda? Karena memang Al-Quran ini adalah tidak hanya sekedar kita yakini, tapi juga harus kita amalkan dalam keseharian kita. Dan amalan itulah yang membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan ini tidak berlaku untuk kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Anda semua hanya wajib mengimaninya, meyakini keberadaannya. Tetapi untuk melakukan ajaran-ajaran yang tertuang di dalam Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya sudah disempurnakan dan sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, ada sedikit perbedaan. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Jadi Al-Quran ada penegaran rasa cinta di sana. Sebab kalau sudah ada rasa cinta,
saya yakin untuk melaksanakan itu akan dengan ringannya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena ada rasa mahabbah di sana, ada rasa cinta di sana. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita nanti di materi ini dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk yang KD keterampilannya atau KI 4-nya adalah dapat menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi Anda diharapkan setelah mempelajari materi ini, Anda semuanya bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar dan mampu menunjukkan dalil nakli, dalil mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik anak-anakku sekalian, untuk awal kita akan bahas apa sih iman itu. Saya yakin di kelas 7 Anda juga sudah pernah melajarinya. Iman artinya adalah percaya atau yakin. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, makna iman paling tidak ada tiga pengertian. Yang pertama adalah i'tiqadu fil qalb, meyakini dalam hati. Dilanjutkan dengan yang kedua, wa aqwalu bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah wa af'alu bil arkan, mewujudkannya, membuktikannya dalam perbuatan. Kalau itu ada yang paling penting. Jadi iman itu berangkatnya dari hati dulu, yakin dulu. Baru setelah yakin, kita ucapkan, kita persaksikan. Seperti iman pada Allah dulu. Anda harus yakin dulu, begitu yakin, Anda baru bersyahadat. Dan yang ketiga, baru kita buktikan dalam bentuk perbuatan. Ketika kita meyakini adanya Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka dalam wujud perbuatan, maka Anda paling tidak harus mampu untuk minimal membacanya, menghafalnya, mentadabburi arti atau makna ayat-ayatnya, dan yang paling penting adalah mengimplementasikan di dalam kehidupan Anda sehari-hari nilai-nilai Al-Quran itu, karena itu adalah wujud dari cinta itu sendiri. Kalau cinta saja hanya di lisan saja, maka omong kosong itu namanya gitu ya. Jadi harus ada pembuktiannya. Jadi itu adalah makna iman. Yang kedua adalah makna dari kitab Allah. Kitab itu kalau dalam bahasa artinya adalah buku. Bedanya kitab ini dengan buku biasa, kalau kitab ini adalah kitab suci. Jadi holy book, buku suci atau kitab suci. Dan sebagaimana kita ketahui, di dalam sejarah ada 4 kitab yang harus mau tidak mau kita yakini. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Oke. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihis salam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam. Dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 4-empatnya ini wajib kita percayai adanya, hak adanya. Tetapi sekali lagi saya ulang, yang 3 ini, tiga saja, ini kita hanya wajib meyakininya. Tetapi ditambah kalau yang Al-Quran yang keempat, kita wajib meyakini dan mengamalkan ajaran syariat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena dia adalah sebagai kitab penyempurna. Sebagai contoh kasus, di Taurat itu dicantumkan adanya perintah mensucikan hari Sabtu. Nah, kita umat Islam tidak harus mengikuti perintah itu. Tapi syariat itu sudah disempurnakan. Tidak lagi hari Sabtu. Tetapi kita melaksanakan itu dengan di hari Jumat. Sayyidul Ayyam bagi orang Islam adalah hari Jumat. Maka kita sebut dengan Jumatan yang biasa populer sebutkan. Baik, jadi itu anak-anak sekilas pengertian iman kepada kitab Allah dan juga beberapa kitab yang sudah saya sampaikan.
Sekaligus tadi juga saya sudah sampaikan perkenalan, dan untuk tugas Anda di rumah, tolong dicermati ya, kitab, masing nama-nama kitab itu diturunkan kepada siapa, pada tahun berapa, ditulis menggunakan bahasa apa, diturunkan kepada umat apa. Silahkan itu nanti ditulis di buku catatan PAI Anda di rumah. Nah, nanti hasilnya Anda foto dan kirim ke WA saya. Itu tugas Anda di rumah. Jadi untuk belajar di rumah, sekali lagi saya ulang, nama kitabnya diturunkan kepada Nabi siapa, ditulis menggunakan bahasa apa, dan diturunkan kepada umat apa. Silakan Anda tulis di buku catatan PAI Anda di rumah, dan nanti hasilnya Anda foto dan kirim ke WA saya. Kira-kira itu untuk pertemuan awal kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua, bisa menambah ilmu, dan ilmu itu nanti bisa mengantarkan kita kepada perubahan yang lebih baik. Dan tetap jaga kesehatan di rumah. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu di dalam kelas. Mudah-mudahan wabah COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.